Guys, ada pantun. Kelaladon beli palu. Yang nggak mau saya smackdown, ayo subscribe dulu. Halo semuanya, welcome back to Pricebook Otomotif. Kali ini kami sudah bersama dengan Suzuki R3 FF yang merupakan upgrade dari Suzuki R3 Suzuki Sport yang dijadikan jawaban dari Suzuki sebagai pertanyaan dari para pesaingnya nih. Karena para pesaingnya udah pada upgrade, facelift ya kan. Suzuki kayaknya masih kalem-kalem aja nih. Nah, sekarang mereka mengeluarkan Suzuki R3 FF yang sebenarnya bisa dibilang teknologinya kalah jauh dibandingkan dengan para pesaingnya yang ada sekarang. Namun dengan harganya yang kompetitif, apakah Suzuki R3 ini layak dipertimbangkan sebagai mobil pilihan keluarga Anda? Simak terus video ini bersama gue, Dimas Okta. Apa sih Suzuki R3 FF itu? FF itu bukan singkatan dari Free Fire ya, karena itu tidak terinspirasi dari bocil FF. Jadi FF itu adalah singkatan Finest Form alias bentuk terbaik dari Suzuki R3 ya, karena ini diimprove menjadi sebuah R3 yang jauh lebih baik, yang nggak jauh sih, tapi yang terbaik dibandingkan dengan R3 versi yang di bawahnya. Kenapa? Karena harganya aja dia itu naik 13 juta dari versi Suzuki R3 yang Suzuki Sport yang dijual saat ini. Perbedaannya apa aja sih? Sebenarnya perbedaannya kalau sekasat mata itu nggak kelihatan. Misalnya kalau kalian lihat bumper bawahnya ini agresif banget, itu dia nggak baru bumpernya. Tapi ini bumper yang sama dengan yang R3 Suzuki Sport, cuma dia ditambahkan dengan aksen-aksen merah. Nah, ini kalau kata Audi dari AutoNet Max nih jadi ngikutinnya mobilnya Grady nih, ada merah-merahnya kayak gitu ya, karena merah itu racing. Nah, kemudian grillnya ini jadi warna hitam semua. Kalau yang Suzuki Sport kemarin itu kan dia masih ada krom-kromnya ya. Kalau sekarang tuh dia warnanya hitam semua dan terlihat lebih menyatu dengan bahasa desainnya, jadi nyatu ke lampu juga gitu dan kelihatan lebih sporty, karena kalau krom itu kan lebih ke arah elegan. Nah, kemudian mesinnya itu juga sama, nggak berubah. Ya, ini masih mesin yang sama dengan R3 yang lain, dengan XL7 juga, yaitu mesin K15B dengan kapasitas mesin 1500 cc dan tenaganya itu 104 PS dengan torsi maksimal 138 Nm. Tapi ya, yang perlu di shout out dari build quality-nya Suzuki ini adalah ruang mesinnya yang kelihatan solid, dan dia ruang mesinnya itu juga dicat, karena ada beberapa kompetitornya yang ruang mesinnya itu nggak dicat, udah ditinggalin gitu aja, jadi warna besi dasar gitu. Dari samping perbedaannya itu paling kelihatan adalah dia sekarang pakai warna two tone. Yes, karena Suzuki R3 Suzuki Sport FF ini, panjang juga namanya ya, itu hanya memiliki satu pilihan varian warna, yaitu warna putih ini dengan atap yang warna hitam. Jadi kalau misalnya kalian mau bedain antara Suzuki R3 Sport dan Sport FF, bedain dari warna atapnya aja. Kecuali ada yang punya Suzuki Sport R3 FF, terus dia ke tukang stiker pasang nih 600.000. Nah, itu agak nggak kelihatan. Tapi yang lebih kelihatan, yang bikin kelihatan perbedaan lagi adalah ada merah-merah nih di spion ya, walaupun ini cuma stiker doang, tapi seenggaknya kelihatan lebih sport karena ada stiker warna merahnya. Nah, kemudian apalagi yang beda dari Suzuki R3 Sport yang biasa, ini ada merah-merah lagi di side skirtnya yang nyambung dari depan. Jadi depan merah, sini merah, jadi desainnya itu kelihatan lebih harmonis. Tapi yang perlu di notice di sini adalah dia kan pakai floating roof, ya kan? Pakai kesannya floating roof, pakai dual tone, atapnya hitam, jadi kelihatan lebih ceper. Tapi masalahnya adalah di sini dia masih menggunakan ban dengan ukuran 15 inci. Ukuran bannya 185, aspek rasio 65. Padahal nih kalau misalnya dia dikasih ban dengan ukuran 16 inci atau 17 inci, itu pasti kelihatan lebih bagus, lebih ceper, tentunya dengan ban yang aspek rasionya lebih tipis ya. Itu bakalan kelihatan lebih proper gitu loh, dan lebih sporty juga yang jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai ukuran segini nih, gapnya tuh masih kerasa jauh banget, masih kelihatan bannya itu kekecilan dibandingkan dengan bodinya. Padahal bodi atasnya udah bagus banget. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya
Bedanya adalah apa ya bedanya? Pada nggak notice ya? Bedanya, jadi kalau yang Suzuki Sport biasa itu kan dia lampunya udah bentuknya kayak gini nih. Dan ini bentuknya sebenarnya nggak ada komplain sih, ini bentuknya tuh bagus. Dan dipertahankan di yang FF ini juga jadi bagus. Nah, yang berbeda adalah dia sekarang dikasih garnish dengan warna ya red satin gitu lah. Yang warnanya itu bukan yang mengkilat kayak chrome gitu. Ini kalau kalian tahu satin silver ya, ini mungkin satin red gitu. Dan ini bikin lampunya desainnya jadi lebih bagus lagi. Jadi kelihatan itu di belakangnya menyatu macam mobil-mobil zaman now gitu. Nah, kemudian kita ke bawah lagi, dia pewarnaan merah di body kitnya itu konsisten sampai belakang. Jadi memang nuansanya diberi kesan kalau mobil ini itu lebih sporty karena memang R3 juga merupakan salah satu LMPV yang paling fun to drive dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, kemudian ada lagi bedanya di bawah sini. Ini kameranya sekarang ada dua seperti yang ada di XL7 tipe Alpha. Ini nanti akan kita bahas di dalam karena fungsinya ada di dalam. Ya, sekarang kita lihat ke dalamnya yuk. Nah, untuk bagian dalamnya yang R3 FF ini sekarang semuanya joknya itu udah full kulit dan pemberian nuansa racingnya itu benar-benar konsisten sampai ke dalam karena di bagian jok ini dia menggunakan red stitching yang bikin kita kesannya itu kalau masuk ke interior ini kesannya itu lebih sporty dan lebih racing. Dan ini nggak di depan doang tapi sampai di jok baris ketiga yaitu tempat tahta terendah dalam keluarga yang tidak pernah bisa protes. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Ya, dia masih nyamannya tuh nyamannya R3 karena R3 ini joknya itu bener-bener salah satu LMPV yang punya jok paling empuk dan karena juga ini didukung sama setir yang flat bottom jadi asik aja sebenarnya ada di interior ini. Cuma sayangnya red stitchingnya ini nggak sampai ke setir. Coba kalau ini sampai di setir nih red stitchingnya, pasti lebih sport lagi, lebih racing lagi. Pokoknya R3 R-nya tuh jadi racing kalau misalnya ini warnanya merah gitu. Nah, kemudian tadi kan kita bahas tuh kamera di belakang kenapa ada dua? Ya, karena itu salah satunya adalah kamera DVR dan bisa ditampilkan di spion tengah sini. Jadi kayak punya XL7 tipe Alpha. Jadi kalau misalnya kita mungkin nggak kelihatan malam-malam bisa nyalain kameranya dan tampilannya akan ditampilkan di bagian spion tengah sini. Dan bisa direkam juga. Jadi kalau misalnya ada yang nabrak dari belakang bisa punya bukti ke polisi kalau misalnya kita nggak salah. Tapi kalau misalnya Anda yang salah, itu Anda yang why. Nah, di sini kan dia memberikan namanya finest formnya itu kan lebih ke arah sporty. Diberikan nuansa-nuansa merah dari luar, dari bumpernya, di spionnya dikasih stiker merah. Bahkan di joknya diberikan stitching warna merah. Cuma di sini ada satu hal yang mengganjal untuk kamu gitu. Kenapa dashboardnya ini diberikan aksen kayu? Aksen kayu itu lebih cocok untuk nuansa luxury, mewah, bukannya sporty. Mewah dan sporty itu dua kata yang berlawanan. Ini tuh semuanya udah hitam nih interiornya, pintunya, semuanya nih udah hitam, udah racing banget. Terus ini kenapa kayu? Why Suzuki? Why? Ini why-nya tuh ya nggak why banget lah. Mungkin sekitar 70-80 lah why-nya. Tapi kalau misalnya ini dikasih aksen karbon dengan glossy kayak gini, itu sih bakal jadi salah satu interior LMPV yang paling asik untuk dinikmati. Ya kurang ini aja sih. Kenapa ini kayu gitu sampai pintu gitu. Ya kenapa ya, nggak tahu lah, gitulah pokoknya. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa interior R3 ini merupakan sebuah interior yang paling praktis dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Misalnya aja dia yang punya cooler cup holder kayak gini, jadi kalau misalnya kita punya minuman dingin ditaruh sini, dia ada ventilasi AC-nya, dan itu kayaknya nggak ada lagi sih di LMPV selain R3. Seingat gue sih gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada mobil lain LMPV yang punya itu mungkin bisa ditulis di kolom komentar
di bawah. Jadi begitulah first impression kami untuk Suzuki R3 Suzuki Sport FF ini. Sekali lagi, FF ini adalah finest form, bukan Free Fire, bukan Final Fantasy, bukan juga front engine, front wheel drive. Tapi konfigurasinya sih bener sih, front engine, front wheel drive ya. Ya bisa dibilang bener juga. Semuanya dong FF dong. Kalau yang ini Suzuki R3 FF finest form. Dengan harganya yang naik 13 juta dan lebih murah dibandingkan dengan para kompetitornya, apakah mobil ini layak untuk dipertimbangkan sebagai pilihan mobil keluarga Anda? Jawabannya semuanya ada di Anda. Kalau misalnya emang kalian mempertimbangkan mobil ini karena harganya yang lebih murah dan juga bentuknya yang lebih sporty, coba tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk main-main ke Instagram kami di pricebook.mobil dan pricebook.motor, dan juga main-main ke website kami di pricebook.co.id. Gua Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.